Sejarah terbentuknya Desa Deluk. Dengan telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis nomor 506 tentang penunjukan jabatan Kepala Desa Deluk Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, maka secara resmi Desa Deluk terbentuk menjadi desa di wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 09 tahun 2012 tentang pembentukan Desa Deluk Kecamatan Bantan. Visi Desa Deluk: terciptanya masyarakat yang aman, mandiri, berkualitas, dan bertakwa demi mewujudkan Desa Deluk yang lebih maju. Sejarah nama Deluk. Pada zaman penjajahan Belanda, bahwa wilayah Deluk merupakan tempat peperangan antara pejuang Indonesia dengan para penjajah. Maka dari itu, pada suatu ketika, penjajah Belanda menjatuhkan bom yang sangat besar di wilayah pantai Deluk. Namun, bom tersebut tidak meledak, sehingga banyak masyarakat yang delok. Delok dalam bahasa Jawa berarti melihat. Atas dasar itulah wilayah ini dinamakan Deluk. Desa Deluk ini adalah merupakan desa mekar dari Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, yaitu pemekarannya tanggal 18 Desember 2013. Untuk aktifnya secara administrasi itu Januari tahun 2014. Secara geografis, Desa Deluk adalah salah satu desa di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang mempunyai luas wilayah 1.600 hektar. Desa Deluk terdiri dari 3 dusun, 7 RW, dan 15 RT. Hasil sensus penduduk terakhir dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Deluk 1.373 jiwa. Terdiri dari 741 laki-laki dan 632 perempuan. Sementara jumlah kepala keluarga sebanyak 391 kakak. Adapun jumlah penduduk Desa Deluk semuanya beragama Islam. Mata pencaharian. Secara umum, mata pencaharian warga masyarakat Desa Deluk dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti petani, buruh harian lepas, wira swasta, nelayan, buruh tani, buruh nelayan, PNS, guru, Polri, karyawan swasta, karyawan honorer, pedagang, buruh bangunan, tukang, mekanik, dan konstruksi. Desa Deluk memiliki sejumlah potensi alam yang saat ini tengah diprogramkan untuk dikembangkan seperti potensi perikanan, hutan mangrove, dan wisata pantai. Untuk potensi perikanan dan wisata pantai yang dikenal dengan Pantai Penampo ini hampir setiap harinya ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai desa. Selain untuk menikmati pantai, mereka yang berkunjung juga bertujuan untuk membeli ikan segar dari para nelayan yang pulang melaut.
Desa Deluk ini merupakan desa pesisir pantai berbatasan dengan Selat Malaka, dengan negara luar yaitu Malaysia. Rencana kedepannya, potensi yang ada ini adalah wisata pantai. Jadi rencana kami nantinya 2020 dari anggaran sudah dikucurkan, yang dikucurkan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan dana-dana yang lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti kami bangun wisata ini seperti gazebo-gazebo, kemudian penanaman mangrove, kemudian penanaman untuk mengindahkan pantai yang jenis lainnya. Selain ketiga potensi tadi, potensi baru yang saat ini juga dikembangkan masyarakat, yakni kerajinan kayu kapar laut. Kalau tadi ini bisa dijadikan pot bunga dan bisa dijadikan asbak rokok bagi yang merokok. Kemudian bisa juga ini untuk hiasan meja atau di atas lemari. Kalau yang ini kayu yang hanya dari laut yang terkapar di pinggiran laut itu atau di pantai, diambil satu persatu, kemudian kita rakit, kita susun, dan pun ini bisa kita jadikan untuk di sampingnya untuk jadikan bunga juga, ataupun jadi hiasan meja, ataupun yang hiasan dinding, ataupun hiasan di atas lemari. Dan bisa juga bunga ini diletak ke sini untuk menambah keindahannya. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, pemerintah Desa Deluk baik melalui alokasi anggaran dana desa atau ADD, anggaran dana desa atau DD maupun bantuan khusus dari kabupaten maupun provinsi sejumlah besar telah direalisasikan pembangunannya. Dana yang dikucurkan oleh pemerintah Indonesia, itu baik itu provinsi, pusat dan kabupaten. Pertama sekali itu dana desa sekitar 876 juta. Kemudian untuk bagi hasil pajak dan retribusi 108 juta sekian. Kemudian untuk alokasi dana desa ADD itu 1.842. Selanjutnya bantuan keuangan provinsi itu 200 juta. Kemudian bantuan keuangan kabupaten yaitu dana imbub itu sekitar 200 juta. Jadi untuk melaksanakan kegiatan ini, apakah itu pembangunan ataupun yang lainnya, ini tetap kita melaksanakan rebut warga, musyawarah dari RT, RW, dusun sampai ke musdes, sampai ke desa. Kami ikut serta dalam pengesahan anggaran. Kami mengoreksi apa saja program pemerintah desa, maka akan kami koreksi. Setelah koreksi kami akan bersama mengesahkan berapa apa saja peruntukan untuk anggaran tersebut, yaitu APBDes desa. Kemudian adapun jumlah APBDes di desa kami, yaitu Desa Deluk, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, tahun 2019 seluruhnya berjumlah 3.228.229.048 rupiah. Di kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penggunaan dana yang bersumber dari DD, yang bersumber dari dana ADD, dana BanQ provinsi, dana P3ID dari kabupaten, dan dana pajak distribusi dari kabupaten. Kemudian yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai penggunaan dana desa. Dana desa yaitu kami gunakan sebanyak 91% untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, kemudian 3% untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa, kemudian 1% kami gunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat, kemudian 6% kami gunakan untuk penyertaan modal BUMDes. Itu untuk selama tahun 2019. Dan kemudian untuk penggunaan dana ADD, anggaran dana desa, itu bidang penyelenggaraan pemerintah desa kami gunakan sebesar 73%,
Kemudian di bidang pelaksanaan pembangunan desa kami gunakan sebanyak 4%, dan kemudian di bidang pembinaan kemasyarakatan desa kami gunakan sebanyak 22%, dan di bidang pemberdayaan masyarakat kami gunakan sebanyak 1%. Itu untuk penggunaan dana ADD, anggaran dana desa di tahun 2019. Kemudian untuk dana BanQ provinsi ini kami gunakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 16%. Kemudian di bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar 4%. Kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat kami gunakan sebesar 2%. Dan untuk penyertaan modal BUMDes sebesar 79%. Kenapa 79%? Karena ini BanQ khusus dari provinsi, ini khusus untuk pengembangan BUMDesa. Dan kemudian ini dana P3ID dari kabupaten. Pertama yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa itu sebesar 35%. Kemudian bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 65%. Kemudian yang kelima yaitu sumber dana pajak distribusi. Ini kami bagi menjadi 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, itu kami gunakan sebesar 59%. Kemudian bidang pelaksanaan pembangunan desa kami gunakan sebesar 17%. Kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan desa kami gunakan sebesar 40%, dan bidang pemberdayaan masyarakat kami gunakan sebesar 9%. Nah, itulah dana yang masuk ke desa dan penggunaannya di bidang. Dalam mendorong semangat cinta tanah air, semangat membangun desa, peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melestarikan budaya dan permainan rakyat, pemerintah Desa Deluk secara rutin pada setiap tahunnya melaksanakan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Musabaqah Tilawatil Quran, turnamen gasing, dan sejumlah kegiatan sosial lainnya yang diikuti seluruh warga desa. Kemudian di luar dari kegiatan ini ada juga itu melaksanakan turnamen-turnamen, baik itu bola kaki, kemudian pemain-pemain rakyat seperti pemain gasing, layang. Kemudian di samping itu juga kegiatan HUT RI. Di dalam kegiatan HUT RI ini bermacam-macam kegiatan kita laksanakan, turnamen-turnamen. Kemudian di samping itu juga ada jalan santainya untuk mengolahragakan masyarakat dan masyarakatkan olahraga. Kemudian kegiatan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, itu setiap tahun kami laksanakan, bergilir dari dusun yang satu ke dusun yang satu.
mudah-mudahan desa ini menjadi maju, apa yang dicita-citakan oleh masyarakat sini sesuai dengan visi misi kami sebagai kepala desa yang menjabat sekarang ini. Dan kami mengharapkan ke depan perhatian pemerintah terhadap desa ini, karena desa ini, Desa Mekar, sekitar baru 6 tahun. Tentunya banyak fasilitas-fasilitas yang kurang, terutama sekali itu adalah jalan. Kemudian wilayah-wilayah yang potensinya ada, kami mengharapkan pemerintah daerah itu memperhatikan, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Demikian video profil Desa Deluk tahun 2019 ini disampaikan.